Gelapnya malam menyelimuti hutan yang sunyi. Di sebuah dusun terpencil, dua sosok sakti saling berhadapan. Satu dengan lidah beracun, satu dengan mata yang menatap ke dunia gaib. Si pahit lidah dan si mata empat. Legenda kelam yang masih berbisik di antara pepohonan. Kutukan, dendam, dan ilmu hitam yang membawa kehancuran. Bagi siapa saja yang berani menantang takdir. Di sebuah dusun terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan rawa beracun, hiduplah dua lelaki sakti yang namanya dikenal turun-temurun oleh penduduk desa. Si pahit lidah dan si mata empat. Keduanya bukan manusia biasa. Mereka adalah titisan ilmu hitam yang diwarisi dari leluhur mereka. Dan kekuatan mereka begitu dahsyat, hingga membuat siapapun yang berani menantang mereka berakhir dengan nasib mengerikan. Si pahit lidah memiliki kutukan yang menakutkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi kenyataan. Jika ia mengutuk seseorang, maka orang itu akan mengalami apa yang dikatakannya. Konon, pernah ada seorang saudagar kaya yang menolak memberinya sedekah. Dengan hanya satu kata, si pahit lidah mengutuknya menjadi batu. Sejak saat itu, tak ada yang berani mengundangnya ke pertemuan atau sekadar menyapanya tanpa alasan kuat. Sementara itu, si mata empat adalah dukun sakti yang memiliki sepasang mata tersembunyi di dahinya. Mata ketiganya bisa melihat dunia gaib. Sementara mata keempatnya mampu menatap masa depan. Dengan kekuatan ini, ia mampu mengendalikan arwah, melihat makhluk halus yang gentayangan, dan mengetahui nasib seseorang sebelum takdir itu terjadi. Tak jarang, penduduk desa datang kepadanya untuk meminta perlindungan atau mencari petunjuk mengenai nasib buruk yang menghantui mereka. Namun, ilmu yang dimilikinya bukanlah tanpa harga. Konon, setiap kali ia menggunakan mata keempatnya untuk mengintip masa depan, umurnya akan berkurang 1 hari. Semakin sering ia memanfaatkan kemampuannya, semakin cepat ajalnya mendekat. Oleh karena itu, ia selalu berpikir 2 kali sebelum membuka mata tersembunyinya. Memilih hanya merenung dalam gelap, ditemani suara bisikan arwah yang mengikutinya sejak lama. Ada kisah yang tersebar di antara penduduk desa tentang seorang lelaki yang pernah datang ke rumah si mata empat, memohon agar dirinya bisa melihat masa depan istrinya yang sedang hamil.
Dengan enggan, si mata empat membuka mata keempatnya dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayi itu akan lahir tanpa jiwa. Ia menolak memberitahu sang lelaki, tetapi malam itu juga lelaki itu ditemukan tewas di tepi sungai dengan tubuh yang membiru. Seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Keesokan paginya, istri lelaki itu melahirkan, dan benar saja. Bayinya lahir dalam keadaan tanpa suara, tanpa tangisan, tanpa kehidupan. Sejak saat itu, desa menjadi semakin takut pada ilmu si mata empat. Menganggapnya sebagai pembawa malapetaka. Konon, setiap kali ia menggunakan mata keempatnya untuk mengintip masa depan. Umurnya akan berkurang 1 hari. Semakin sering ia memanfaatkan kemampuannya, semakin cepat ajalnya mendekat. Oleh karena itu, ia selalu berpikir 2 kali sebelum membuka mata tersembunyinya. Memilih hanya merenung dalam gelap, ditemani suara bisikan arwah yang mengikutinya sejak lama. Meski memiliki ilmu sakti, keduanya adalah musuh bebuyutan. Tak ada yang tahu pasti mengapa mereka saling membenci. Namun desas-desus menyebutkan bahwa dendam mereka berakar. Pada perebutan ilmu hitam yang diwarisi dari seorang guru sakti yang mati secara mengenaskan. Pada suatu malam yang gelap, ketika langit dipenuhi awan hitam dan angin bertiup menderu, si pahit lidah dan si mata empat akhirnya bertemu di tepian hutan larangan. Tempat di mana roh-roh penasaran bergentayangan. Pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan pertemuan yang telah direncanakan bertahun-tahun lamanya. Sudah waktunya kita mengakhiri semua ini, kata si pahit lidah dengan suara berat. Setiap kata yang ia ucapkan menggema di udara, seakan memiliki kekuatan sendiri. Si mata empat menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Kau tak akan bisa mengalahkanku, pahit lidah. Ilmumu tak lebih dari sekadar kutukan yang lahir dari lidah busukmu. Tanpa banyak bicara, si pahit lidah mengucapkan kutukannya. Mulai malam ini, kau akan kehilangan matamu. Namun, si mata empat telah bersiap. Ia membuka mata ketiganya dan menghindari kutukan itu. Dengan mengalihkan nasibnya ke seekor burung hantu yang tiba-tiba jatuh dari pohon dan mati seketika.
Malam itu, pertarungan mereka berlangsung dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Si pahit lidah terus mengucapkan kutukan-kutukan mengerikan. Sementara si mata empat membelokkan semua takdir buruk itu ke makhluk lain. Kilatan cahaya hitam dan angin bergesir memenuhi hutan. Para roh penasaran menangis ketakutan. Karena dua kekuatan yang saling bertarung. Itu mengancam keseimbangan dunia gaib dan dunia manusia. Namun, ada satu hal yang tak disadari oleh si mata empat. Dalam amarahnya, ia mengutuk si pahit lidah dengan kalimat yang keluar tanpa ia sadari. Mulai malam ini, suaramu tak akan pernah terdengar lagi. Dan saat itu juga, suara si pahit lidah menghilang. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat si pahit lidah mencoba berteriak, bayangan hitam muncul dari dalam tenggorokannya makhluk-makhluk. Tak berbentuk yang selama ini tersembunyi dalam kutukannya sendiri. Mereka mengerumuni tubuhnya. Melilitnya seperti kabut kelam yang membentuk wajah-wajah mengerikan. Si pahit lidah meronta, matanya melebar saat ia menyadari bahwa bukan hanya suaranya yang lenyap, tetapi juga dirinya sendiri yang perlahan-lahan memudar ke dalam kegelapan. Si mata empat menyaksikan dengan ketakutan. Tetapi ia tak sempat melarikan diri. Bayangan hitam yang muncul dari tubuh si pahit lidah kini beralih padanya. Mendekatinya dengan langkah-langkah tak bersuara. Angin berhenti berhembus, dan suara-suara gaib menggema di udara. Kau juga akan ikut dengan kami. Dalam amarahnya, ia mengutuk si pahit lidah dengan kalimat yang keluar tanpa ia sadari. Mulai malam ini, suaramu tak akan pernah terdengar lagi. Dan saat itu juga, suara si pahit lidah menghilang. Terdiam, si pahit lidah menggenggam tenggorokannya. Ia mencoba berbicara, namun tak ada suara yang keluar. Ia telah kalah oleh kutukan sendiri, diucapkan oleh musuh yang ia benci sepanjang hidupnya. Si mata empat tersenyum puas, namun sebelum ia bisa meninggalkan tempat itu, angin dingin berhembus, dan suara-suara aneh mulai berbisik di sekelilingnya. Ia menoleh, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bayangan hitam dari arwah yang telah ia jadikan tumbal selama ini muncul satu persatu. Mengelilinginya dengan tatapan penuh dendam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada keduanya setelah malam itu. Penduduk desa hanya tahu bahwa sejak saat itu, suara si pahit lidah tak pernah terdengar lagi.
dan rumah si mata empat kosong tanpa jejak pemiliknya. Namun, bagi mereka yang cukup berani untuk memasuki hutan larangan saat bulan purnama, suara bisikan kutukan dan jeritan seseorang yang diseret ke dunia lain masih terdengar di antara pepohonan. Legenda mereka terus hidup, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani bermain dengan ilmu hitam dan kekuatan yang melampaui batas manusia.